Oke, hitung sampai 3 ya. One, two, three. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Study Room. Nah, channel ini untuk membahas tentang materi bahasa Inggris ataupun materi broadcasting. Halo, perkenalkan nama aku Isti. Di channel Study Room ini, aku lebih sering sharing ke kalian untuk membahas materi-materi bahasa Inggris. Nah, untuk hari ini aku mau ngebahas tentang materi tenses. Oke, kalian pasti familiar sekali apa itu tenses, dan tenses itu banyak sekali jenisnya, seperti simple present tense, simple past tense, future tense, kemudian perfect tense, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini aku lebih fokusin ke satu tenses aja dulu. Nah, simple present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Bentuk kata kerja ini paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kehidupan sehari-hari paling sering digunakan, dan kalau materi bahasa Inggris pun sering muncul dalam simple present tense ini. Oke, simple present tense terbagi menjadi dua ya. Jika kalian lihat di kamus-kamus, di tengah-tengah kamus tuh biasanya ada pelajaran tenses diselipkan. Nah, di simple present tense itu ada dua. Yang pertama ada nominal, yang kedua adalah verbal. Oke, kalau nominal itu adalah kalimat yang menggunakan to be, sedangkan verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja pertama, atau bisa kita sebut dengan verb one. Nah, langsung aja ya kita bahas. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Ada rumusnya juga, ini rumusnya. Dan ini juga contohnya. Ini sengaja aku bikin dua, atas bawah sini ya. Kalau atas itu adalah jamak. Sini jamak. Nah, kalau yang di bawah sini tunggal. Oke. Nah, apa itu jamak, apa itu tunggal? Kalau jamak itu adalah subjeknya lebih dari satu. Contoh nih, they, we, you, kemudian Andi dan Isti contohnya. Nah, seperti itu ya. Intinya subjeknya lebih dari satu. Subjek mana sih subjek? Subjek itu ini ya, they. Kalimat pertama. Oke? Nah, sampai situ paham kan ngebedainnya? Sedangkan tunggal itu adalah subjeknya cuma satu orang aja. Contoh, she itu dia perempuan. He, dia laki-laki. It, itu, atau isti, atau Andi. Nah, kayak gitulah. Pokoknya cuma satu orang aja. Di jamak sini, kita balik ke jamak dulu ya, kita bahas ya. Di jamak ini pengecualian untuk kata I. Kalau kata I tetap penggunaannya yang di sini ya, pakai rumus yang ini. Pakai contoh yang ini. Kita bahas di jamak dulu. Coba lihat contohnya, langsung aja ke kalimat ya, langsung kita analisa sama-sama. Nah, di sini ya subjeknya menggunakan they. They itu artinya mereka. They go to the beach on the weekend. Jadi nih rumusnya, coba kita lihat rumusnya ya. Subject plus verb one, s atau es. Nah, coba lihat di sini. They go to the beach on the weekend. Kok nggak ada ya setelah verb one, s ataupun es? Kenapa? Karena kalau jamak, s dan is-nya nggak usah ditaruh di sini. Beda halnya kalau tunggal. Kalau tunggal kita harus menaruh s ataupun is setelah verb one. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini she goes to the beach on the weekend.
Nah, di sini setelah verb one ada is. Nah, sampai sini kalian udah ngerti kan? Ini adalah kalimat positif dan ini negatif dan ini interrogatif. Nah, kalau negatif itu kalian tambahin doesn't atau don't di kalimat negatif itu ya. Kalau jamak dia pakai do, sedangkan tunggal dia pakai does. Jadi contohnya gini, they don't go to the beach on the weekend. Subjeknya they itu jamak. Kalau jamak dia pasangannya sama do tambahin not jadi do not, dan kita bisa singkat jadi don't. Kemudian tambah lagi ke verb one dan keterangannya. Oke, coba kita lihat di sini yang tunggal. Karena subjeknya tunggal, dia pakai does. Does ya. Nih, does di sini. Kemudian tambah not, does not, atau bisa kita singkat di sini doesn't. Doesn't go to the beach on the weekend. Jadi di sini verb one-nya. Oke. Terus kalau kalian nih nanyain kenapa di sini ada verb one tambahin is, kok yang ini nggak ditambahin is? Kenapa? Karena di sini sudah ada does. Jadi kita nggak perlu lagi tambahin is ataupun s setelah verb one. Oke. Kita lanjut lagi ke kalimat interrogatif. Kita dijamak dulu ya, jamak. Dari kalimat jamaknya dulu ya. Nah, kalimat interrogatif mudah sekali teman-teman. Kalian hanya memindahkan ini do atau does ke depan. Jadi do atau does dikedepankan, kemudian ditambahin subjek, lalu verb one dan keterangannya. Dan ini jawabannya ya. Misalkan yes apa, kalau D apa. Sama halnya dengan yang tunggal, kalian cuman memindahkan does yang di sini ke depan. Kemudian ditambahin subjek, lalu jangan lupa verb one dan keterangan, dan ini juga jika jawabannya yes, yes she does. Kalau jawabannya no, no she does not. Nah, sampai sini mudah dong ya. Dan saya percaya kalian pasti paham. Kita lanjut lagi ya ke nominal sentence. Nominal sentence dari simple present tense itu sama kayak verbal tadi, cuman bedanya di sini ada to be. Di nominal sentence dia kata kerjanya menggunakan to be. Nah, di sini to be ada 3 ya untuk simple present tense. Ada am, is, sama are. Nah, penggunaan am ini dia subjeknya I. Kalau selain I itu nggak bisa pakai am. Jadi I am. Untuk kalimat subjek I aja ya. Sedangkan is itu untuk subjeknya he, she, it, Andi atau Isti. Nah, ini untuk subjeknya tunggal. Sedangkan are itu untuk subjek yang jamak. Jamak itu tadi ada they, ada we, ada you, ada juga Andi and Isti. Nah, seperti itu ya ngebedainnya. Oke, di sini coba kita lihat kalimatnya. I'm happy. Saya senang. I'm not happy. Kalau kalimat negatifnya, tambahin not ya setelah to be. Di sini interrogatifnya
Am I happy? Kurang tepat ya, dia menanyakan untuk dirinya sendiri. Alangkah baiknya kita nanyakan ke orang lain. Jadi I itu diganti dengan you. Are you happy? Kenapa pakai are? Karena you, they, we itu pakai are. Oke, sampai sini sudah ngerti ya? Oke, kita berlanjut lagi ke kalimat yang menggunakan to be is. Nah, di sini subjeknya sudah aku bilang di awal, kalau he, she, it, Andi ataupun Isti itu pakai is. Kenapa is? Karena is itu untuk subjek yang tunggal. Konsepnya sama, itu adalah subjek is, terus handsome. Handsome itu artinya ganteng. Nah, handsome itu merupakan kata sifat. Kalau yang verbal tadi, dia ketemunya verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan to be itu di luar dari kata kerja bentuk pertama, kedua. Kemudian kita berlanjut ke subjeknya yang jamak. Kalau yang jamak itu lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, dia penggunaannya to be-nya pakai are. Kayak biasa, kalau kalimat interrogatif, are-nya dikedepankan. Sama kayak tadi ini, yang is, penggunaan is-nya juga dikedepankan. Sama kayak am tadi. Nah, tapi karena ini dari subjeknya I, alangkah baiknya menggunakan are you happy. Jadi are-nya yang dikedepankan. Oke? Udah dong ya. Lanjut lagi untuk pembahasan soal ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Does your child titik-titik to eat all the time? Nah, jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Kira-kira. Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah yang ini nih. Kenapa jadi one? Karena ini kalimat berupa kalimat interrogatif. Kalau interrogatif, kita kembali ke verb one. Kita lihat di sini ya, contoh dari interrogatif kita cek lagi. Nah, nih. Rumus dari interrogatif itu adalah do atau does, subjek, dan verb one. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 coba kita lihat di sini. Di sini subjeknya pakai apa? Suzy and I. Kita warnain ya, subjeknya warna hijau. Nah, Suzy and I itu berarti ada 2 orang dong ya. Kalau 2 orang, di sini pakai is atau pakai are? Yang lebih tepatnya pakai are. Kenapa pakai are? Karena subjeknya jamak, lebih dari satu. Paham dong ya? Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 3. You can titik-titik fresh vegetables at the farmer's market. Coba kita lihat ini jawaban yang tepat itu get atau gets. Kita analisa ya sama-sama. Kalimat ini merupakan kalimat positif. Kenapa jadi kalimat positif? Karena di sini tidak ada tanda tanya. Kalau ada tanda tanya di belakang berarti kalimat interrogatif. Kalau ada not di sini berarti kalimat negatif. Kalau nggak ada sama sekali berarti kalimat ini merupakan kalimat positif. Nah, coba kita analisa lagi. You itu subjeknya termasuk subjek tunggal atau jamak? Subjek jamak. Berarti pakai get tanpa s ya di sini. Oke, dan kita di
Soal yang terakhir, soal nomor 4, itu adalah the ships tonight at 9 p.m. Oke. Di sini coba lihat kalimatnya, kalimat negatif, positif atau interrogatif. Kalimat positif. Karena tidak ada tanda tanya atau tidak ada tambahan not di kalimat itu. Jadi, kita lihat atau kita analisa lagi di sini di awal kalimat itu ada subjek. Subjeknya kuwarnain. The ships di sini as nandain bahwa kapal itu lebih dari satu. Jadi kapal-kapal. Nah, kalau subjek di sini adalah jamak, berarti ketemunya itu adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, untuk keempat soal ini yang saya bahas itu mudah sekali dong ya. Kalian tinggal analisa, cari poin-poinnya, apa subjeknya, ini kalimat-kalimat apa, negatif, interrogatif ataupun positif. Lalu dari opsi-opsinya ini kalian bisa ngebedain bahwa ini kalimat verbal atau kalimat nominal. Nah, seperti itu ya. Sekian dulu ya sharing materi kita untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa ya di subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang yang pertama mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih.